kecil, ya, saudara sekalian. Yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih agape, yakni kasih yang rela berkorban bagi kebahagiaan orang lain, walaupun sebenarnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Nah, itulah kasih. Kolose 3 ayat 14, Paulus berkata demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya, segala segi kehidupan dan pelayanan kita harus dijiwai dengan kasih. Saya mengapa? Sebab di dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, jika tanpa kasih, semuanya akan sia-sia saja. Saudara boleh mempunyai proyek sebesar apapun, semahal apapun, tanpa kasih, Paulus mengatakan semuanya itu akan sia-sia adanya. Itulah sebabnya di sini Paulus mengatakan itu sebagai satu pengikat dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan simpulkan apa yang telah disampaikan ini. Tema besar gereja kita di tahun 2014 ini adalah Thrive in Christ. Bertumbuh, makin dewasa dan berbuah-buah. Mewujudkan tema ini, semua anggota jemaat harus ikut ambil bagian. Dan masing-masing kita semuanya harus dijiwai dengan jiwa pelayanan dan kerendahan hati. Itulah sebabnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 12-14 Paulus mengingatkan kembali kepada kita semua tentang siapakah kita dan bagaimanakah kita hidup. Di dalam Kolose 3 12-14 Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen, kita semuanya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Mula-mula kita adalah orang-orang yang sia-sia, oleh karena kita adalah orang-orang berdosa. Tapi oleh karena anugerah Allah, saudara sekalian, kita dipilih untuk diselamatkan, dikuduskan, dan dikasihnya sebagai anaknya, sebagai ahli waris kerajaannya. Lalu apa yang masih kurang, saudara? Apa yang masih kurang? Saudara sekalian, tapi rencana Allah masih terus berlanjut. Untuk itu Paulus menyampaikan 5 hal tadi, yang merupakan sifat atau karakter Yesus sendiri yang harus dinyatakan di dalam hidup dan pelayanan kita. 6 sifat atau karakter tersebut adalah yang pertama, belas kasihan. Belas kasihan adalah ikut merasa sedih dan prihatin terhadap orang yang di dalam kesusahan atau penderitaan dan bersedia membantu. Yang kedua yaitu kemurahan. Kemurahan adalah suka memberi walaupun ia sendiri dalam kebutuhan. Yang ketiga yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tidak sombong, yakni lebih menghargai orang lain daripada keuntungan diri sendiri. Yang keempat adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah ramah terhadap setiap orang. Dan kesabaran yang kelima, kesabaran adalah bersedia mengampuni dan tidak mendendam. Dan yang keenam adalah kasih. Kasih yang rela berkorban bagi kebahagiaan orang lain. Dan ini yang harus mendasari hidup dan pelayanan kita
kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila 6 hal tersebut kita nyatakan dalam hidup dan pelayanan kita di masyarakat, maka orang akan mengenal Yesus melalui hidup dan pelayanan kita. Bila ini kita lakukan di dalam keluarga atau rumah tangga kita, maka keluarga dan rumah tangga kita akan menjadi lebih indah. Dan bila ini kita laksanakan dalam kehidupan bergereja, maka gereja akan bertumbuh dan berbuah-buah. Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan firman Tuhan ini memanglah tidak mudah. Dengan kemampuan diri sendiri kita tidak bisa menampakkan Yesus di dalam hidup dan pelayanan kita. Tapi apabila bukan aku lagi yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam aku, dan Dia juga yang berkuasa atas hidupku, dan Dia yang memakai hidupku, hidup kita semua, maka hidup dan pelayanan kita ini akan dapat mencerminkan Yesus. Itu seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Paulus berkata demikian, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya akan jelaskan ini dengan sebuah cerita ilustrasi. Ada seorang anak sekalian yang tidur di kamarnya. Ibunya baru saja dia memasang gambar Tuhan Yesus di dinding belakang tempat tidurnya. Jadi kalau dia tidur di sini, gambarnya ada di belakangnya. Lalu di seberangnya, tembok di bagian seberang itu, di situ ibunya memasang sebuah cermin. Pada waktu anak ini bangun sekali, dia heran karena dia melihat gambar Yesus di dalam cermin itu. Kemudian saudara sekalian, anak ini dia ingin melihat, kok bisa ya ada gambar Yesus dalam cermin itu? Tentu saudara tahu maksudnya ya, kenapa itu ada gambar Yesus di cermin itu? Di belakang nanti pasang gambar ya. Anak itu tidak harus mengerti kenapa dia melihat ada gambar Yesus di cermin itu. Lalu dia turun pelan-pelan. Dia memberikan di cermin itu ingin melihat dengan lebih jelas lagi tentang gambar Yesus itu. Tapi dia lebih heran lagi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika dia dekat dengan cermin itu, ternyata yang dia lihat bukan gambar Yesus, tapi dirinya sendiri. Ya, jadi karena itu cermin sekalian, ketika kita dekat gitu kan, yang kelihatan kan wajah kita sekali ya. Dan tapi dia melihat ada Yesus di situ. Tapi sekarang kok berubah jadi dirinya sendiri gitu. Lalu anak ini kembali lagi ke tempat itu lagi. Dia lihat cermin itu lagi. Ya belum. Ada gambar Yesus lagi, ada Yesus di situ. Wah, dia penasaran sekali. Bapak Ibu sekalian ya, dia bangun, dia dekat di tempat itu, lihat di cermin itu, mau lebih jelas tahu siapa gambar itu. Waktu dia dekat, loh, kok jadi berubah lagi? Hasilnya sama, dia melihat dirinya sendiri. Dia sangat heran, mengapa demikian? Kalau dia ulangi 2 kali, 3 kali, hasilnya sama. Kalau dia kembali ke tempat tidur, dia lihat gambar itu, gambar Yesus. Dan kalau dia dekat, dia lihat dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia berteriak nama ibunya.
Dia datang, dia berkata begini, "Ibu, aku telah belajar sesuatu pada hari ini." Kalau ibunya bertanya, "Kamu belajar apa, nak?" Gitu ya. Saya itu berkata, "Ibu, ketika aku tidak melihat diriku, aku melihat Yesus. Tapi ketika aku melihat diriku sendiri, dia tidak ada." Saya tahu maksudnya bahwa hidup kita dikuasai oleh keagungan kita. Kita tidak bisa menyenangkan Yesus dalam hidup dan pelayanan kita. Jadi kalau kita dikuasai Yesus, dipakai Yesus, maka Yesus akan nyata dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Dan karena itu sediakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga kita bisa mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Sebagai penutup, saudara sekalian, marilah kita membaca bersama-sama ya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita membaca satu ayat yang telah menjadi dasar dalam tema kita dalam tahun 2014 ini, yang dicantumkan di buletin itu, tapi itu dalam bahasa Inggris, kita baca dalam bahasa Indonesia. Yohanes 15 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah, mari sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami semua. Dengan keterbatasan dan kebodohan kelemahan hamba-Mu, maka hamba berhenti sampai di sini untuk menyampaikan firman. Biar Roh Kudus sendiri akan terus berbicara kepada kami, lebih menjelaskan firman Tuhan dan memberikan kami kemampuan untuk kemudian mengerti firman, tapi kami juga dengan melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Yesus semakin dikenal dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang